Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini untuk kita masuk dalam ibadah online hari ini. Dimanapun kau berada saat ini, mari siapkan hatimu. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini, buat segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Bila urapan-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun di tempat ini, urapan-Mu turun di setiap rumah-rumah, di mana setiap jemaat Tuhan mengikuti ibadah secara online hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bawa hatimu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mata kami. Yes, Lord. Melihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes, Lord. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Yes, Lord. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Yes. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Kami sembah, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah Raja. Kami siap tinggikan Engkau Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau elulukan Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab dengan-Mu Tuhan kami lakukan segala perkara. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Yes. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Yes. Pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Untuk langkah, mari sama-sama katakan Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, kakiku senantiasa denganmu Tuhan. Engkau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Yes. Pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Amin. Tuntun langkah, mari sama-sama katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Amin. Kau berjalan dari
Mari siapkan hatimu untuk firman Tuhan masuk dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, Lord. Jadikan kami hamba-Mu Tuhan, yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, menyembah aku. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh kami rindu Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Harapan-Mu Tuhan, yes.
Tuhan kita. Sembah Tuhan kita. Yesus, Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Yes. Shkiara mashikara ya Rama. Ya Rama shkiara. Ya Rama shkiara ya Rama. Haleluya ya Rama. Haleluya. Haleluya. Kiara laba shakara mama. Hanya anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami mampu menghadapi hari-hari ini Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Walaupun kami melihat sekitar kami, hari-hari bukannya semakin baik Tuhan di akhir zaman ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Anugerah-Mu memampukan kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar Tuhan. Sehingga benar-benar kebenaran-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun seluruh jemaat Tuhan ada, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, dan kami semua siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ya, saya yakin dan percaya kita umat Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita melihat di mana-mana ya banyak terjadi kejahatan. Suatu negara yang besar sekalipun, beberapa waktu yang lalu ya terjadi demonstrasi yang begitu besar. Ya, di Amerika Serikat kita melihat hampir di seluruh negara bagian terjadi yang namanya demo besar-besaran. Orang begitu jahat ya menjarah apa yang bukan menjadi haknya. Ya, hari-hari begitu ya jahat. Makanya saya ingin mengajak kita hari ini belajar satu hal tentang akar segala kejahatan.
Tema kita hari ini adalah akar segala kejahatan. Firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Semua itu berawal dari namanya cinta uang. Sehingga kejahatan begitu merajalela di akhir zaman ini. Saudara, memang tidak seorang pun di dunia ini yang tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi saya mau katakan, uang memang bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Ya, jadi persoalannya hari ini bagaimana supaya kita ini bisa hidup tidak dikendalikan oleh uang. Ya, dikatakan tadi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Kita buka Alkitab, yang di rumah juga bisa buka. Ya, kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Saudara, mengapa kebanyakan orang hidupnya dikendalikan oleh uang? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan saya tidak dikendalikan oleh uang. Ya, ada banyak orang hidupnya dikendalikan oleh uang. Kenapa? Karena Tuhannya adalah uang. Ya, Tuhannya adalah uang. Karena cinta uang. Memang nampaknya sulit ya untuk kita tidak bisa cinta uang. Ya, karena dalam hidup kita, saya katakan tadi kita membutuhkan uang. Setiap hari kita bertemu dengan uang. Hari ini Bapak Ibu pasti memegang uang. Ya. Hari ini pasti melakukan transaksi dengan uang, saudara. Karena uang merupakan suatu alat kebutuhan kita untuk membeli sesuatu. Uang adalah sesuatu yang berharga. Semua orang dimanapun berada, apapun status sosialnya, bagaimanapun keadaannya, pasti membutuhkan uang. Membeli bahan makanan, ya, membayar tagihan listrik, beli BBM, ya, membeli pakaian, bayar air, ya, bayar telepon, ya, semua butuh uang. Biaya anak sekolah butuh uang. Saudara kontrak rumah, beli rumah pasti butuh uang. Semua memerlukan uang. Bahkan di dalam hal yang rohani pun uang juga sangat diperlukan. Hamba-hamba Tuhan yang dalam perjalanan tugas pelayanan pasti dia juga butuh uang. Pembangunan gereja juga butuh uang. Untuk menjangkau jiwa-jiwa juga butuh uang. Dan segalanya pasti membutuhkan uang. Nah, di sini persoalannya bagaimana kita bisa punya banyak uang tapi kita tidak cinta akan uang. Nah, ini saudara. Bagaimana kita bisa punya banyak uang tanpa jatuh cinta kepada uang? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, cinta akan uang? Ya. Saudara, bagaimana kita bisa mengatakan, ya saya nggak jatuh cinta dengan uang? Kalau kita punya banyak uang, saudara. Kalau kita perhatikan kehidupan sekarang, saudara, bukankah banyak orang yang bekerja banting tulang untuk meraup keuntungan, meraup uang? Ya, tidak hanya banting tulang, saudara. Saudara mungkin banting istri enggak ya saudara? Ya banting tulang, ya. Bukan hanya banting tulang, ada yang dikorbankan, pernikahan dikorbankan, keluarga dikorbankan, waktu dikorbankan, bahkan pertemanan bisa dikorbankan karena ingin mendapatkan uang. Ya, banyak orang kehilangan teman atau meninggalkan teman karena apa? Menipu teman, utang enggak bayar. Ya, karena apa? Karena uang. Makanya dalam Amsal pasal 28, pasal 20 berkata, Amsal 28:20, orang yang dapat dipercaya, dia akan mendapatkan banyak berkat. Ya, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya karena uang, dia tidak akan luput dari hukuman.
Ya, saudara, kata cepat di sini dimaksudkan adalah mempercepat proses. Segala sesuatu bisa sebenarnya dipercepat, saudara. Namun belum tentu hasilnya baik. Segala yang instan belum tentu hasilnya maksimal, saudara. Karena apa? Segala cara akan dilakukan. Pokoknya cepat, saudara. Makanya, saudara, kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi uang ini, saudara. Ya, menghadapi hal ini, dan kita akan belajar, kita harus punya sikap yang benar terhadap uang. Sikap pertama kita harus belajar tentang uang ini adalah firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu. Tadi kita baca ya, saudara, cukupkanlah dirimu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, ya, cukupkanlah dirimu. Ya, saudara ngomong sama kanan kiri di rumah, cukupkanlah dirimu. Ya, berpada pada apa yang ada. Saya ingat Papa saya sering ngomong demikian. Kita harus berpada pada apa yang ada. Ya, enggak usah macam-macam, saudara. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Mengapa banyak orang ya begitu mencari ya uang, begitu tadi membanting tulang dan sebagainya. Kenapa? Karena merasa enggak cukup. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dikatakan cukuplah dirimu, karena Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, saudara. Ada banyak orang yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan keadaan hidupnya. Kita melihat orang sekarang, saudara, tidak punya sepeda, sekarang musim orang goes, saudara. Ya, tidak cukup dengan sepeda, pingin punya motor. Punya motor, pingin punya mobil, pingin punya helikopter, ya, saudara. Tidak pernah puas, saudara. Ya. Sekarang musimnya goes, ya. Orang sekarang pinginnya sepeda, punya sepeda satu, tidak cukup satu, saudara. Tidak merasa puas. Mereka selalu merasa kurang dan kurang, saudara. Seperti tertulis di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, saudara. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Orang selalu, sudah bekerja enak-enak, ya, masih nggak puas dengan penghasilan, ingin berusaha mencari yang lain. Firman Tuhan berkata apa? Ada orang yang nggak puas dengan penghasilannya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Saudara, rasa tidak puas dan tidak cukup inilah yang akhirnya akan menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai masalah. Ya. Saudara, sebenarnya gajinya sudah cukup. Ya. Sebenarnya dengan gaji yang ada saja sudah cukup dan bisa nabung sebenarnya. Ya. Tapi karena pengelolaan uang yang tidak benar, ya, saudara, setiap apa yang Tuhan beri kepada setiap kita itu sebenarnya cukup. Ya. Tapi seringkali dalam pengelolaan kita nggak benar, salah dalam mengelola. Bukannya cukup, akhirnya jadi minus. Belanja yang bukan kebutuhan, yang harusnya nggak harus belanja, tapi karena melihat ada keinginan dia belanja, saudara. Ya, ada hal yang masih bisa dipakai, tapi karena ya ini, saudara, ya, karena ingin sesuatu yang baru lagi dia beli, saudara. Ya, padahal nggak punya duit. Tetangga lihat, wah beli motor baru. Wah, sini lihat motornya udah jelek. Bisa dipakai. Ya. Tapi karena melihat sebelah beli motor baru, dia akhirnya kredit. Saudara. Padahal untuk kredit gak ada pembayaran alokasi dana ke situ. Akhirnya setiap bulan dia akan hutang sana hutang sini. Saudara. Sebenarnya cukup. Tapi dalam mengelola keuangan, dia gak benar. Kenapa? Karena gak mau mencukupkan dirinya. Saudara. Akhirnya terjerat bank titil, ya, akhirnya utang sana utang sini, ya, dihadapkan dengan berbagai masalah. Akhirnya terjerat hutang piutang, tersandung kasus hukum, dan akhirnya terlibat dalam berbagai, bisa mengakibatkan orang-orang itu melakukan kejahatan, saudara.
Makanya saudara, seberapapun besar berkat ya yang saudara terima, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mencukupkan ya, berpada pada apa yang ada. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 tadi, 6 ayat sampai 8. Di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Rasa cukup, saudara. Dikatakan ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang tadi kita katakan menghadapi banyak masalah. Kenapa? Karena gak merasa cukup. Ya, pengen itu, pengen ini, saudara. Karena itu cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Wah, ini ditegaskan, saudara. Dalam Lukas pasal 3 ayat 14, ya, Yohanes berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara. Ya, jangan ya, menginginkan hal yang lebih, yang tidak bisa, yang bukan dalam kapasitas kita, saudara. Akhirnya apa? Kalau kita nggak mencukupkan dengan gaji kita, utang sana, utang sini. Ini salah dalam manajemen. Makanya saudara, kalau kita, saya mau katakan, kalau kita dapat puas dan bersyukur dengan keadaan apapun, pasti saudara yang bisa bersyukur dan puas dengan keadaan nggak akan terserang penyakit migrain. Ya kan? Jadi kalau bisa bersyukur dan puas, nggak akan terserang berbagai penyakit syaraf, ya, migrain, mikir utang, ya besok membayar piye, besok bangun pagi kepalanya udah pening, nah, ya stres, ya, kenapa? Bisa frustasi, kenapa? Mikir, ya, apa yang harus dia bayar besok, dan tidak bisa menjalani hidup dengan tenang. Ya, sebaliknya mereka yang ingin kaya dikatakan tadi akan terjatuh dalam pencobaan, dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang akan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kita harus berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Cukupkanlah. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita, saudara. Jadi sekalipun kecil, ya, sekalipun apapun, saudara, jatah yang Tuhan berikan kita itu kecil. Ya. Saya mau katakan sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau itu dari Tuhan tidak akan mendatangkan malapetaka. Perhatikan, saudara. Sekecil apapun berkat yang diberikan Tuhan tak akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, berkat yang dicari dengan jalan yang salah, sebesar apapun pasti mendatangkan celaka. Ya. Berkat yang tanda kutip dicari dengan hal yang salah akan mendatangkan derita. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan melibatkan Dia di setiap usaha dan pekerjaan kita. Saya mau katakan, jika Tuhan yang membuka pintu berkat bagi kita, tidak ada kuasa manapun dan manusia pun yang sanggup menutupnya. Sebab Ia yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, Bapak Saudara. Makanya saya katakan, tanpa kita bisa memiliki rasa syukur, saudara, ya, rasa syukur cukup sebesar apapun berkat yang ada, tidak akan pernah memberikan rasa cukup. Ya. Kalau kita nggak memiliki rasa syukur, saudara, sebesar apapun berkat yang kita terima, nggak akan pernah cukup. Terus saja mencari. Makanya Salomo juga berkata, kalau kita berkata cukup, kepuasan akan cepat datang pada kita. Ya. Kalau kita nggak merasa cukup, maka kita nggak akan pernah puas. Seperti lintah terus. Dia kalau sedot, lintah itu kalau sudah nyedot, kalau belum penuh tubuhnya, ya dia belum pernah melepaskannya. Terus. Ya. Dan padahal setelah itu dia mati, saudara. Makanya saya katakan, saudara, ketidakpuasan tanpa batas dalam diri seseorang akan membawa kepada keserakahan. Ya. Orang yang tidak puas, tidak ada batasnya kepuasan, akan membawa kepada ketamakan. Dia akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan meraup keuntungan.
walaupun harus melakukan hal-hal yang di luar nalar, walaupun harus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akibatnya orang demikian, orang itu akan merasa enggak puas, enggak pernah cukup hidupnya. Meski telah mengecap pertolongan dan kebaikan Tuhan, seperti bangsa Israel, ya mereka tidak pernah puas. Dari mulutnya keluar hanya keluh kesah dan persungutan. Padahal pertolongan Tuhan atas bangsa Israel, setiap kesulitan Tuhan pasti tolong. Tapi mereka selalu bersungut-sungut, sehingga mereka dibinasakan di padang gurun dan tidak mendapatkan penggenapan janji Allah. Mari kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Firman Tuhan berkata tadi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Yang pertama saudara, bagaimana kita menyikapi uang? Kita harus belajar mencukupkan diri, berpada pada apa yang ada, yang Tuhan berikan. Yang selanjutnya, sikap yang kedua, kita belajar, saudara, cintailah pemberi berkat. Ya, cintailah pemberi berkat jauh lebih besar daripada kita mencintai berkat yang Tuhan berikan. Artinya saya mau katakan cintailah Tuhan, ya bukan cinta uang. Ya, karena akar daripada segala kejahatan dikatakan tadi cinta uang. Saudara, Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Setiap hari orang bersusah-susah, supaya kereta api kan susah, duitnya itu. Mencari duit, susah, duit yang dicari duit saudara. Ya, dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, susah payah, kalau belum waktunya, saudara nggak akan ditambahinya. Biasanya orang yang cinta uang, ingin kaya, mereka akan bersusah-susah, akan mengejar uang, kepala jadi kaki, jadi kepala, saudara. Ya, membanting tulang, membanting apa saja, saudara. Ya, tapi kalau belum waktunya, saudara akan mendapatkan hal-hal yang akan merugikan kita, saudara. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Memburu uang membuat kita akan menyimpang dari jalan yang benar. Cinta akan uang, saya katakan itu adalah musuh iman yang terbesar. Ya, kenapa saudara? Karena saya katakan cinta uang adalah pembunuh iman nomor satu. Karena begitu seseorang cinta akan uang, ya ketika cinta akan uang itu masuk, maka iman pun pergi. Dia gak lagi beriman. Ya, ketika seseorang itu cinta akan uang, ya iman pun pergi dan beralih kepada apa yang kelihatan, yang kasat mata. Ya, tadinya beriman, ya nanti kalau aku sakit, ya aku hanya beriman pada Tuhan, percaya Tuhan, tapi sakit tidak sembuh-sembuh. Akhirnya matanya beralih kepada hal-hal yang kasat mata orang berkat itu, di sana ada ini, itu, ya beralih, saudara. Saudara, saya mau katakan saudara, Allah memang memberkati kita, ya dengan berkat-berkat materi, ya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi jangan kita ingin jadi kaya. Ya. Jangan memiliki keinginan untuk menjadi kaya. Boleh enggak punya keinginan menjadi kaya? Ingin kaya boleh enggak? Ada orang berkata boleh. Firman Tuhan berkata jangan ingin kaya. Tapi kaya boleh. Ya. Boleh kaya, boleh. Punya uang banyak boleh. Tapi jangan ingin. Karena ingin akan menjerumuskan kita, membawa kita melakukan hal yang berdosa. Di dalam ayat 9 tadi dikatakan saudara, ya kita jangan ingin memiliki keinginan untuk menjadi kaya. Keinginan untuk diberkati dalam kekayaan, itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena tadi dikatakan mereka yang ingin kaya. Kata ingin kaya, ya dikatakan akan terjatuh ke dalam pencobaan. Orang yang ingin kaya dikatakan akan jatuh dalam jerat, dalam berbagai bagian nafsu yang hampa dan mencelakakan, saudara. Makanya jangan ingin kaya, tapi kaya boleh. Ya, saudara, kita harus bergantung pada Sang Pemberi berkat, bukan pada berkatnya. Ya, makanya carilah kerajaan Allah dan hidupi kebenaran, maka semuanya akan
tambahkan, cari dulu ya. Sang pemberi berkat, bergantung pada sang pemberi berkat sehingga kita mendapat kuasa untuk dari sang pemberi berkat untuk kita menikmati berkat. Dalam Ulangan pasal 8 dikatakan gini Saudara, ya, kita harus bergantung pada sang pemberi berkat supaya kita mendapatkan kuasa darinya. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bukan karena kuasa dan kekuatan kita, dikatakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini, saudara. Kalau kita baca, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan ya untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu dalam bahasa Inggrisnya strong, ya, strong. Dan strong itu memakai istilah power, ya. Power artinya dapat diartikan kuasa. Jadi kalau kita baca hal ini, dialah yang memberikan kepadamu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Power, strength, kekuatan, kuasa. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya itu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Ya, tapi seringkali kita nggak sabar, saudara, untuk itu tidak mau masuk prosesnya, sehingga kita seringkali nggak bisa menerima kuasa itu, saudara. Makanya saya katakan, saudara, Tuhan sebagai sang pemberi berkat, tadi katakan memberi kuasa untuk memperoleh kekayaan pada kita anak-anaknya. Maksudnya apa ini, saudara? Contohnya begini, contohnya. Saat ada seseorang yang berpenampilan ya tidak baik lah, mungkin lusuh, pakaiannya tidak ya pakaian biasa, ya mungkin kotor, dan dia datang ke sebuah bank dan dia membawa selembar cek. Wah. Dan cek itu dia tunjukkan kepada petugas bank, ya. Dan ketika itu petugas bank menerimanya dan dia minta KTP-nya untuk dicocokkan, mencatatnya. Dan setelah proses-proses demikian, petugas bank itu memberikan uang pada orang tersebut. Ya. Pria yang berpakaian lusuh tadi, yang tadinya nggak punya uang, tiba-tiba dalam sekejap mendapatkan uang yang banyak, ya, bernilai jutaan rupiah yang bisa dia pakai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ternyata pria ini ya mendapatkan cek senilai 20 juta, ya contohnya dari teman lamanya, pengusaha, dan diberkati. Ketika mendengar temannya ini mengalami masalah, temannya ngasih cek. Ya, pertanyaan gini, apa yang membuat petugas bank tersebut menyerahkan uang 20 juta rupiah yang diambil dari rekening, bukan rekening orang itu, tapi rekening ya, yang memberikan cek tersebut dan diberikan kepada pria tersebut. Petugas bank berani mengambil uang ya dari rekening ya, orang dan diberikan pada orang. Kenapa, saudara? Karena di dalam cek tersebut tertulis ada tanda tangan si pemberi cek, ya 20 juta. Ya. Karena bapak ini punya cek tersebut, ya dia pegang kuasa untuk menarik uang dari bank, saudara. Ya. Jadi dia punya kuasa untuk menarik uang itu, saudara. Sama seperti itulah, saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima kuasa untuk memperoleh kekayaan dari Tuhan, kita mungkin hidup berasal dari keluarga yang mungkin ya biasa-biasa, tapi mungkin selama hidup atau kita hidup berpas-pasan, bahkan kekurangan. Tapi ketika kita bisa mendapatkan akses, saudara, untuk melihat kuasa dari Tuhan memperoleh kekayaan, maka hidup kita akan diubahkan. Ya, kita akan mengalami kelimpahan berkat dari anugerah dari Tuhan, sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, asal kita benar-benar ya seperti Sakyus dikatakan, dia korbankan harta miliknya. Ya, dia tidak mencintai berkatnya. Ya, tapi dia mencintai sang pemberi berkat. Sakyus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, di dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan dia berdiri kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, ya setengah yang kumiliki aku berikan kepada orang miskin. Dan aku akan ganti orang yang kuperas ya 4
kali. Ya. Jadi dia akan ganti orang yang dia peras 4 kali, dan setengah yang dia miliki dia akan berikan kepada orang miskin. Kenapa? Dia nggak takut kekurangan. Karena dia sudah bertemu ya dengan sang pemberi berkat. Ya. Dia lebih cinta pada sang pemberi berkat dibanding dengan berkat-berkat yang dia punya. Karena Sakius, saya katakan, sudah mendapatkan akses kuasa dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Sudah menemukan sang sumber berkatnya, saudara. Makanya kita belajar, ya, kita harus jangan mencintai uang, tapi kita lebih cinta dengan sang pemberi berkat. Amin. Karena ketika kita memiliki keintiman dengan sang pemberi berkat, saudara, saya yakin saudara, hidup kita enggak lagi mengejar-ngejar berkat, tapi kita akan dikejar-kejar berkat. Amin. Ya, sikap yang ketiga, kita belajar bagaimana kita menghadapi uang. Jangan jadikan uang sebagai motivasi kehidupan kita. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 tadi dikatakan, sebab jika kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sepertinya, wah, mana bisa sih Pak? Ya. Tapi firman Tuhan berkata, tadi saya katakan memang uang itu bukan segala-galanya, ya. Tapi segala-galanya membutuhkan uang. Kalau kita dalam segala hal yang kita lakukan, motivasinya uang, itu bahaya, saudara. Ya, segala yang kita lakukan kalau motivasinya utama adalah uang, kita tidak akan pernah memberikan yang terbaik. Kenapa? Ya, karena motivasinya uang. Karena berpikir berapa banyak uang yang akan saya terima ya. Ya, kalau ya cuma sedikit ya akan asal-asalan dia. Ya, tapi kalau dia mendapat hal yang besar, dia akan melakukan mungkin yang lebih baik, saudara. Ya, sebaliknya makanya kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Ya, maka berkat itu akan masuk dalam kehidupan kita. Biarkan uang yang mengejar kita, bukan kita mengejar uang. Makanya dikatakan orang yang takut akan Tuhan, di atas kepalanya ada berkat. Ya, kita hidup dalam takut akan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, engkau bekerja dimanapun, saudara, berkat akan mengejar engkau. Karena apa? Di atas kepala orang benar ada berkat. Jadi apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, ya, pekerjaan apapun yang kau kerjakan, berkat akan menyertai engkau. Amin. Kalau kita ya bicara masalah uang, saudara, ya uang itu adalah tuan yang jahat bila kita diatur olehnya. Tapi saya katakan uang adalah hamba yang baik ketika kita bisa mengaturnya. Uang adalah tuan yang jahat bila kita diatur oleh uang. Tapi saya mau katakan uang adalah hamba yang baik ketika kita bisa mengaturnya. Ya, makanya kita harus benar-benar ya jangan hanya bermotivasi uang dalam hidup ini. Memiliki uang, saudara, bukan hal yang berdosa. Punya uang banyak enggak berdosa, saudara. Tapi jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Punya uang banyak dosa? Enggak, saudara. Tapi jangan sampai kita dibuat uang itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Sehingga hati dan pikiran kita hanya berfokus pada uang. Sehingga motivasi hidupnya selalu hanya uang dan uang. Saudara. Kita akan diperhamba oleh uang. Hidup kita akan melakukan segala sesuatu oleh karena uang, saudara. Ingat, saudara, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Demi mendapatkan uang dengan cepat, banyak orang rela melakukan apa saja. Kita melihat ya di media sosial, ya ingin mendapat uang banyak, saudara. Mereka menjual ya barang pribadinya, saudara. Ya, wanita kita lihat menjual keperawanannya hanya karena ingin uang. Ya, saudara, ini segala macam dilakukan apa saja. Bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Walaupun hati nurani sudah berkata jangan, tapi karena mereka ingin sesuatu, ya, karena ingin uang, saudara. Hati nurani sudah berkata jangan, sekalipun sudah jangan, ini sudah enggak digubris lagi, saudara. Sehingga banyak kita melihat orang memanipulasi pajak, ya, menyalahgunakan jabatan dengan melakukan korupsi dan lain-lain, saudara. Kita sering menyaksikan di televisi, saudara, bagaimana para koruptor ya masih bisa tersenyum lebar ketika tangannya diborgol
tertangkap kamera, tidak ada penyesalan, tidak ada rasa malu dalam raut mereka, saudara. Makanya sebagai orang percaya, kita diingatkan, saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam segala apapun yang kita kerjakan, ya, pekerjaan apapun, dalam pelayanan, dalam pekerja dimanapun, milikilah motivasi, bukan uang, tapi kerjakan dengan sepenuh hati, sama seperti untuk Tuhan. Apapun, saudara, posisi apapun, pekerjaan apapun yang saudara kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan sekuler sekalipun, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan. Motivasinya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Lakukan sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24 katakan, kamu tahu bahwa bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi ada upah selain gaji. Wah, ada upah yang sekonyong-konyong datang, saudara, ketika kita melakukan sama seperti untuk Tuhan. 3 hal penting ini kita belajar hari ini, saudara. Kita pelajari bagaimana sikap kita terhadap uang. Cukupkanlah dirimu, cintailah pemberi berkat, jangan jadikan uang sebagai motivasi hidup. Selanjutnya, ketika kita bisa mengatasi hal ini tentang uang, ada bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara, dalam mengelola keuangan. Dalam Matius 6 ayat 19-21 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berkaitan dengan uang, saudara. Dikatakan, saudara, harta kita, berkaitan dengan harta kita yang sesungguhnya adalah sesuatu yang kita investasikan untuk kekekalan. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Tapi kita belajar mengumpulkannya dalam investasi ke dalam kekekalan. Makanya saya katakan, yuk kerjakan, ya, apapun yang sudah kerjakan hari ini, kerjakan tanah pekerjaanmu dan tabur benih, ya, Anda. Tanah yang kita miliki, ya, kita harus tabur benih. Dalam Yosua pasal 5 ayat 12, kita baca sebentar, ya. Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara, jadi dikatakan pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, mereka mengerjakan tanah. Ya. Dalam perjalanan mereka di padang pasir gak ada yang bisa dikerjakan. Tapi ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian, dikatakan mulai mereka mengerjakan tanahnya. Ya, saat mereka masih mengerjakan tanahnya, ya, mereka masih mendapatkan mana? Masih Tuhan kasih mana? Ya, tapi di situ dikatakan persis 1 hari setelah mereka melakukan panen, mana dari surga berhenti. Artinya apa? Mereka harus mengerjakan tanah di mana mereka tinggal. Ya. Kalau di padang gurun mereka nggak bekerja, saudara. Ya, pakaian, ya, kasut disiapkan, mana disiapkan setiap pagi. Mereka berpindah-pindah, nggak ada properti yang bisa dibangun, saudara. Tapi ketika mereka masuk tanah perjanjian, mereka harus mengerjakan tanah dan menabur benih. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 10-15, saya bacakan dengan cepat, saudara. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Di mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung,
berlembah-lembah yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, ada bagian yang orang Israel kerjakan, mereka harus menabur di tanah yang Tuhan berikan. Dikatakan kalau kita menabur benih dalam kehidupan kita yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah tadi, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya apa, saudara? Tuhan mengirimkan hujan. Ya, Tuhan kirimkan hujan. Ya, petani ya menanam, Tuhan kirim hujan. Ya, kita perlu hujan untuk mengembangkan benih yang kita tanam. Petani butuh air, ya, hujan untuk supaya benih yang ditanam itu bertumbuh. Ya, dikatakan bahwa ya kalau kita belajar, ya kita sudah mengikuti SPK ya, dikatakan bahwa persepuluhan kita akan menjadi pagar. Ya, pagar sawahmu dari belalang pelahap, dan dia membuka tingkap-tingkap langit dan hujan akan turun. Ya, masalahnya kalau kita nggak pernah menabur benih, ya apapun benih itu, hujan yang Tuhan berikan, yang Tuhan turunkan itu apa namanya? Mau menumbuhkan apa? Karena nggak ada benih, hanya air yang diturunkan, saudara. Nggak ada yang dikembangkan, nggak ada yang ditumbuhkan. Ya, makanya saudara, yang terjadi hanya membasahi tanah tanpa mengembangkan benih. Jadi saya katakan, mari kita mengelola uang, ya, harta kita, ya, taburlah benihmu di ladang kehidupanmu. Ya, entah apapun investasimu untuk kerajaan Allah. Sudah bisa banyak memberkati firman Tuhan, janda-janda miskin di gereja, ada ya kebutuhan, mungkin pembangunan gereja, kebutuhan-kebutuhan khusus, ya. Makanya saya mengatakan, yuk terakhir ini jalani apa yang saudara harus lakukan. Biarkan hujan yang Tuhan Tuhan berikan memberkati setiap aspek hidupmu. Gunakan apa yang Tuhan percayakan, ya, untuk memperlebar kerajaan Allah. Ya, berkati, ya. Dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kita belajar menginvestasikan apa yang kita miliki untuk kekekalan. Sehingga kita enggak terikat lagi karena cinta uang, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas dari hal yang jahat. Haleluya. Amin. Saya undang para pelayan musik tampil di depan dan song leader singer bisa menempatkan diri. Kita akan nyanyikan pujian segala perkara, penolong yang selalu setia. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku
tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menolong, dan Engkaulah penolong yang selalu setia. Kami enggak takut kekurangan Tuhan, sehingga kami menghalalkan segala macam cara untuk uang. Kami belajar untuk tidak mencintai uang Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi keperluan kami. Kami belajar mencukupkan diri kami dengan apa yang ada Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya janji-Mu, Engkau tidak membiarkan kami. Segala kebutuhan kami, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Engkau tidak pernah gagal dalam memperhatikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami pagi ini Tuhan, untuk memiliki sikap hati yang benar dalam mengelola keuangan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berkat yang Kau berikan tidak akan pernah membuat kami kekurangan Tuhan. Ajar kami mengelola keuangan kami dengan baik Tuhan, sehingga uang yang kami terima, berkat yang kami terima daripada Engkau Tuhan, bukan hanya cukup Tuhan,
Tapi lebih daripada cukup Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Kami akan belajar untuk mencintai Engkau lebih daripada apa yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Motivasi kami bukan hanya uang, motivasi kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh benar-benar mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan hari ini Tuhan. Menabur setiap benih yang Kau percayakan atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin bagi kami. Kalau hari ini kami sedang mengalami masalah keuangan, ada orang-orang jemaat Tuhan yang mengalami keuangan yang mungkin bermasalah. Percaya, serahkan semuanya pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Engkau akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi atas hidupmu. Ketika kau tetap mengerjakan bagianmu, lakukan yang benar, maka hal yang daripada Tuhan akan datang atas hidupmu. Terima kasih Bapa. Jadilah orang yang terus hidup dalam kebenaran. Di atas orang benar, di atas kepala orang benar ada berkat. Sehingga dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, berkat senantiasa menyertai engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyudahi ibadah pagi ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa itu menyertai kami semua. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada dalam setiap kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang berkekurangan. Kami bukan orang-orang yang mengalami persoalan yang berarti. Karena Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.